Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal analisis linear programming untuk optimalisasi kombinasi produk. Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai template untuk review jurnalnya. Yang pertama ada judul dari jurnal tersebut, kemudian ada jurnal penerbit itu di mana, kemudian ada volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, permasalahan yang diambil dari jurnal tersebut, tujuan penelitian, sumber data, metode penelitian yang digunakan, objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan penelitian, dan kekurangan penelitian. Untuk itu, mari kita baca untuk abstraknya terlebih dahulu. Nah, makalah ini membahas tentang analisa linear programming untuk optimalisasi kombinasi produk, sehingga mendapatkan hasil laba perusahaan yang optimal. Ruang lingkup permasalahannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi kombinasi produk dengan menggunakan linear programming. Di antaranya kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, bahan baku, adanya faktor-faktor produksi lain dan produk yang mempengaruhi produksi yang meliputi jumlah produk dan macam produk dari perusahaan. Metode yang digunakan untuk proses perhitungan menggunakan metode simplex. Dalam proses perhitungannya menggunakan alat bantu QM for Windows. Nah, untuk yang pertama di template adalah judul. Jadi, judul dari jurnal ini adalah Analisis Linear Programming untuk Optimalisasi Kombinasi Produk. Untuk jurnal penerbitnya, ini diterbitkan di tekno.com. Volume dan halamannya, volume 13, nomor 4, halaman 232 sampai 237. Sedangkan untuk tahun terbitnya adalah tahun 2014 bulan November. Penulisnya adalah oleh Yuniarsi Rahayu, Bowo Nurhadiono, dan Dwi Nurul Izzati. Untuk reviewernya adalah saya sendiri, yaitu Lia Miningsih. Untuk permasalahan yang diambil adalah ini kita bisa membaca dari abstraknya, yaitu ruang lingkup permasalahannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi kombinasi produk dengan menggunakan linear programming. Di antaranya adalah kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, bahan baku, dan bahan baku serta produk-produk lain yang mempengaruhi. Adapun tujuan penelitian ini juga masih bisa dilihat di abstraknya, atau kita bisa membaca pendahuluannya. Nah, untuk tujuan dari penelitian analisis linear programming untuk optimalisasi kombinasi produk adalah untuk mengoptimalkan kombinasi produk untuk mendapatkan hasil laba perusahaan yang optimal. Kemudian untuk sumber data yang digunakan adalah yang pertama ada studi pustaka untuk data sekundernya. Kemudian ada data primernya, yaitu kapasitas mesin, jenis produk, bahan baku, jumlah tenaga kerja, proses produksi, serta data-data lain yang dibutuhkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yakni deskriptif dan explanatory survei. Kemudian objek penelitiannya ini tidak disebutkan dengan jelas di sini. Di sini hanya disebutkan variabel-variabelnya saja, sedangkan objeknya tidak disebutkan dengan jelas. Ini di perusahaan mana dan di tempat mana misalnya, tuh seperti itu. Nah, adapun hasil dari penelitiannya sendiri, kita bisa membaca di hasil dan pembahasan, kemudian kita simpulkan sendiri hasil apa saja yang diperoleh. Nah, di sini sudah saya ringkas menjadi yang pertama, hasilnya adalah penggunaan metode simplex dapat menghasilkan kombinasi produk secara optimal dan mengakibatkan keuntungan yang optimal pula. Dan yang kedua adalah dari analisa perhitungan dengan menggunakan metode simplex diperoleh kombinasi produk sebagai berikut. Yang pertama, jenis 1 diproduksi sebanyak 150.640
150,6432 unit, jenis 2 diproduksi sebanyak 517 unit, jenis 3 diproduksi sebanyak 524 unit, jenis 4 diproduksi sebanyak 253 unit. Adapun kelebihan dari penelitian ini adalah kelebihannya metode simplex atau metode yang dipilih dapat memaksimalkan laba dari perusahaan tersebut, atau bisa dibilang metode yang digunakan untuk penelitian ini dapat memaksimalkan atau mencapai tujuan dari penelitiannya. Itu adalah kelebihannya. Sedangkan kekurangannya adalah objek penelitian tidak disebutkan dengan jelas. Seperti yang saya katakan tadi, di sini objek penelitiannya tidak disebutkan dengan jelas. Itu akan menjadi kekurangan. Kekurangan dari penelitian juga bisa dilihat dari bagaimana cara penulisannya, sudah memenuhi EYD atau belum, dan lain sebagainya. Namun di sini saya mengambil kekurangan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya tidak disebutkan dengan jelas, sehingga kita tidak tahu penelitiannya dilakukan di mana. Seperti itu untuk review jurnal dari analisis linear programming untuk optimalisasi kombinasi produk. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.